Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita akan mendengarkan garis besar pelajaran sekolah Sabat dan kali ini pelajaran ke-9. Judulnya adalah Dasar Pemerintahan Allah. Secara singkat berdasarkan Mazmur 89 ayat 14, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Pelajaran kita kali ini mengarah kepada 10 hukum yang Tuhan tulis di atas 2 loh batu dan kemudian diserahkan kepada Musa. Apa fakta hukum yang perlu kita ketahui? 10 hukum tentunya. Di dalam Keluaran 31 ayat 18 katakan, hukum itu berasal dari Tuhan. Ditulis oleh jari Tuhan sendiri. Kemudian Wahyu 12 ayat 17 katakan, barang siapa menuruti hukum tersebut, dia menjadi sasaran dari amarah setan atau iblis. Pengkhotbah 12 ayat 13, barang siapa berpegang dan menuruti hukum, maka memang itulah kewajiban setiap orang. Amsal 28 ayat 9, yang tidak menurut hukum, doanya adalah kekejian. Mazmur 111 ayat 7-8, hukum itu bersifat kekal. Dan Matius 5 ayat 17 katakan, kedatangan Yesus bukan untuk meniadakan hukum. Jadi ini jelas beberapa fakta yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk lebih dalam dengan pelajaran sekolah Sabat kita. Lalu apa fungsi hukum itu sebenarnya? Berdasarkan Roma 7 ayat 7 katakan, hukum itu mendefinisikan apa itu dosa. Aku tidak tahu apa itu menghakimi jika hukum itu tidak mengatakan jangan menghakimi. Aku tidak tahu bahwa menghakimi itu adalah dosa. Roma 13 ayat 10 katakan cerminan dari sifat Allah. Jadi hukum itu bukan sesuatu yang menakutkan dan mengerikan, tetapi justru sebenarnya mereka yang mengasihi Tuhan, mereka harus memahami bahwa hukum adalah cerminan dari sifat kasih Allah. Dan kemudian Mazmur 89 ayat 14, hukum adalah fondasi tahta atau dasar pemerintahan Tuhan. Mari kita lihat betapa pentingnya hukum itu. Pada zaman bangsa Israel, Tuhan menyuruh Musa untuk membuat kemah suci. Kemah suci adalah gambaran rencana keselamatan Tuhan untuk kepentingan manusia. Jadi melalui kemah suci ini dengan segala bentuk perkakasnya dan upacara di dalamnya, tujuannya adalah agar manusia memahami rencana keselamatan yang Tuhan berikan. Di dalam bait suci ada bilik suci dan ada bilik maha suci. Dan di bilik maha suci itu terdapat tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah bagian inti yang melambangkan perjanjian Allah dengan umatnya. Itu melambangkan kehadiran Tuhan di antara mereka. Dan di dalam tabut perjanjian itu terdapat 2 loh batu, yang juga pada loh batu itu terdapat 10 hukum Tuhan. Betapa pentingnya hukum itu, bukan? Tuhan menempatkannya di bagian sentral bait suci itu, di dalam tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian itu, di atasnya terdapat Shekinah glory, bukti kehadiran Tuhan. Sekarang mari kita lihat bagaimana upaya setan merusak hukum itu. Di dalam Wahyu 12, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa terjadi pertentangan besar antara Kristus dan iblis, atau biasa disebut naga. Lalu di dalam Wahyu 13, Alkitab berbicara tentang kekuatan yang bergabung dengan naga itu untuk memberikan dukungan menentang Tuhan. Dan dukungan itu datang dari binatang yang keluar dari laut dan juga dari darat. Jika merujuk kepada Daniel pasal 7, maka binatang yang dimaksud ini mengarah kepada tanduk kecil. Lalu mari kita lihat apa yang dilakukan oleh tanduk kecil ini. Berdasarkan Daniel 7 ayat 25. Ia berusaha mengubah waktu yang terdapat dalam hukum. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, to change time established by the law. Di antara 10 hukum itu, salah satunya adalah hukum keempat. Dan satu-satunya hukum di antara 10 itu yang di dalamnya terdapat perhitungan waktu adalah hukum keempat, yaitu mengenai ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
Maka dapat dikatakan bahwa bagian penting dari serangan naga atau iblis itu diarahkan untuk mengubah atau menghancurkan hukum keempat. Mengapa harus hukum keempat yang di dalamnya terdapat perintah menguduskan Sabat? Jangan lupa, hari Sabat adalah tanda otoritas kepemilikan Tuhan atas alam semesta ini. Berdasarkan Keluaran 31 ayat 13 dan juga Yehezkiel 20 ayat 12 dan 20. Yang kedua, hari Sabat berhubungan dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7 dikatakan, sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan semua mata air. Dan kalau bergambar kepada kitab Kejadian, bukti atau tanda kepemilikan bahwa seluruh semesta ini adalah ciptaan Tuhan, Dia menetapkan hari Sabat untuk beristirahat sekaligus sebagai tanda kepemilikan atas seluruh ciptaannya. Maka iblis berpikir dengan menghancurkan hukum keempat, yaitu dengan cara mengubah perbaktian Sabat dengan hari yang ditentukannya dalam rancangan setan. Setan berpikir, ia dapat merebut otoritas Tuhan atas dunia ini dan juga mengalihkan penyembahan yang diarahkan kepada Tuhan. Dia berharap akan diarahkan kepada dirinya. Sekarang kita memahami bagian penting dari pelajaran sekolah Sabat ini. Kesimpulannya, tujuan kita menurut hukum bukan agar kita memperoleh keselamatan. Karena keselamatan hanya karena karunia pemberian Tuhan. Akan tetapi, penurutan kita terhadap hukum adalah karena kita sudah diselamatkan. Itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Berdasarkan Yohanes 15 ayat 14 dan juga Yohanes 14 ayat 15. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Semoga ringkasan ini dapat menolong Anda ketika Anda mempelajari secara pribadi pelajaran sekolah Sabat. Semoga Tuhan memberkati.